Mahkamah Konstitusi apakah itu objek dari penyelidikan yang disebut hak angket itu? Maka saya katakan itu adalah bagian dari objek penyelidikan, objek hak angket. Kalau kita lihat ya dengan apa yang putusan Mahkamah Konstitusi kemarin kan jelas-jelas itu bermasalah. Saya sedang berupaya untuk menyampaikan ke teman-teman secara person to person ya, lintas fraksi juga ke teman-teman anggota agar bisa bersedia dan sama-sama menyampaikan sikapnya dan usulannya untuk menggunakan usulan hak angket itu. Pada umumnya sepakat, setuju dengan ide tersebut. Halo Tribuners, kembali bersama saya Apviatio Konibili dalam onfokustribunnews.com. Tribuners, anggota DPR RI dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengajukan usulan hak angket ke Mahkamah Konstitusi MK terkait putusan MK perihal putusan syarat batas usia Capres dan Cawapres. Usulan pengajuan hak angket tersebut disuarakan Masinton saat interupsi di rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen DPR Jakarta pada Selasa 31 Oktober 2023 kemarin. Masinton berbicara bahwasannya lembaga legislator merupakan ruang menyuarakan konstitusi dan menurutnya konstitusi merupakan roh dari sebuah bangsa. Masinton mengusulkan hak angket terkait dengan putusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres yang disampaikan pada 16 Oktober 2023 lalu. Dan saat ini Tribuners, kami sudah tersambung dengan Bang Masinton Pasaribu melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Bang. Ya, selamat sore, Mbak Apia. Terima kasih ya, Bang, atas waktunya, Bang. Ya, sama-sama. Oke, apa kabar Bang? Ini mungkin ada kabar dari interupsi yang Abang ajukan kemarin mengenai hak angket dan bisa dijelaskan nih Bang di awal. Apa dasar dan maksud dari Bang Masinton menggulirkan hak angket MK, Bang? Nah, pertama kan kita harus melihat bahwa bernegara itu berarti berkonstitusi. Ya. Konstitusi itu adalah sebagai sebuah aturan dasar, sebagai sebuah kesepakatan bersama kita sebagai sebuah bangsa. Dan konstitusi adalah sebagai sebuah rambu dasar dalam penyelenggaraan negara. Maka konstitusi dan perundang-undangan itu adalah menjadi sangat yang penting. Nah, kita adalah negara yang berdasar atas hukum, bukan negara berdasar atas kekuasaan. Maka ya setelah reformasi 98 lalu kita mengamandemen konstitusi kita atau undang-undang dasar itu. Nah, maka di situ secara jelas gamblang bahwa satu di antara yang diamandemen itu adalah membatasi masa jabatan presiden. Nah, tentu ya itu saya memberikan satu gambaran bahwa konstitusi itu bukan sekedar apa yang tertulis, tetapi dia juga adalah bagian dari yang saya katakan roh dan jiwa sebagai sebuah bangsa tadi, sebagai sebuah semangat kehendak perubahan itu. Ya, maka dituliskanlah, dibatasilah masa jabatan presiden di sana. Nah, apa kaitannya dengan yang saya sampaikan tentang hak angket itu? Ya, hak angket itu adalah hak penyelidikan yang dimiliki oleh DPR RI terhadap lembaga-lembaga negara yang diberikan mandat oleh undang-undang yang melaksanakan perundang-undangan. Maka Mahkamah Konstitusi apakah itu objek dari penyelidikan yang disebut hak angket itu? Maka saya katakan itu adalah bagian dari objek penyelidikan, objek hak angket. Nah, apakah DPR bisa masuk ke ranah kewenangan kehakiman yang independen? Tentu kita membatasi bahwa DPR tidak masuk ke sana. Jadi kita masuk dalam kerangka
pelaksanaan undang-undangnya, good governance-nya. Nah, kemudian ya kita melaksanakan tugas itu adalah untuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan juga undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Nah, dan undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dari Mahkamah Konstitusi itu. Oke Bang, nah ini kan terkait dengan konstitusi juga Abang menyatakan kalau saat ini konstitusi ini sedang diinjak-injak. Apakah saat ini kondisinya memang seburuk itu Bang? Kalau kita lihat ya, dengan apa yang putusan Mahkamah Konstitusi kemarin kan jelas-jelas itu bermasalah. Bahkan hakim yang ikut dalam persidangan tersebut menyampaikan ya dissentingnya, bahkan menyampaikan kekecewaannya bahwa putusan MK kemarin itu ya dianggap sangat aneh gitulah ya. Kan kita bisa buka lagi itu ada persoalan yang sangat-sangat serius. Bahkan juga hakim MK menyampaikan bahwa MK sedang berkabung, kondisi di internal MK sedang tidak baik-baik saja. Nah, artinya apa? Ada persoalan yang sangat serius. Bahkan juga ahli hukum tata negara juga menyampaikan ada cacat hukum serius dan ada unsur penyelundupan hukum di sana. Nah, artinya apa? Dari seluruh rangkaian ini, saya mengusulkan agar DPR bisa menggunakan hak angketnya, hak penyelidikannya. Itu, maka itu yang saya sampaikan kemarin. Saya secara berinisiatif sebagai anggota memiliki hak inisiatif untuk mengusulkan hak angket tersebut. Nah, tentu harus memenuhi ketentuan seluruh persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Ya. Nah, apa yang diatur oleh undang-undang MD3, usulan hak angket itu harus ditandatangani oleh 25 anggota DPR RI dan lebih dari satu fraksi. Nah, maka saya sedang berupaya untuk menyampaikan ke teman-teman secara person to person ya, lintas fraksi juga ke teman-teman anggota agar bisa bersedia dan sama-sama menyampaikan sikapnya dan usulannya untuk menggunakan usulan hak angket itu. Oke Bang, nah terkait dengan pendekatan ke fraksi-fraksi lain Bang, ini dua fraksi mana aja Bang yang udah Abang kontak Bang untuk sama-sama bisa mengajukan hak angket ini Bang? Ya, ada beberapa teman-teman anggota lah yang punya common sense yang sama, punya keprihatinan yang sama juga. Karena apapun kita bernegara ini adalah berkonstitusi. Konstitusi ini harus kita jaga sama-sama. Maka selalu ada gium dalam hukum tersebut. Walaupun langit hendak runtuh, hukum itu harus tegak. Nah, kita bisa bayangkan kalau konstitusi itu sebagai hukum dasar dan sebagai kesepakatan kita bersama dalam sebuah bangsa dan negara, kalau ini runtuh, ya Mahkamah Konstitusi itu runtuh, maka runtuhlah semua tatanan kita sebagai negara hukum. Nah, ini kan harus kita jaga betul. Maka saya selalu sampaikan ini bukan sekedar persoalan kepentingan partai politik, bukan sekedar dukung-mendukung persoalan capres-cawapres, tapi ini ada persoalan yang sangat serius, persoalan yang sangat mendasar, yaitu persoalan kesepakatan kita bersama dalam menjalankan mandat reformasi dan demokrasi itu, dan kesepakatan kita bersama dalam sebuah ikatan kebangsaan. Oke Bang, ya, boleh tahu nggak sih Bang kalau misalnya apakah Abang juga mendekati terkait hak angket ini fraksi-fraksi dari non-partai pendukung Pak Ganjar gitu Bang, mungkin dari Koalisi Indonesia Maju atau dari pasangan Amin gitu Bang, fraksinya dideketin juga nggak Bang? Iya, saya secara personal kan nggak ada masalah sama teman-teman yang lainnya. Jadi lintas fraksi itu saya berteman, menyampaikan ide, dan kita saling sharing ide gitu ya. Pada umumnya sepakat, setuju dengan ide tersebut. Tapi apakah nanti
ini kan ranah ada batasan-batasan juga nih. Sebagai anggota DPR juga kan ada ikatan dengan kepartaian masing-masing, sikap politik partai masing-masing. Tapi secara personal, lepas dari persoalan tadi partai politik tadi, secara ide dan gagasan, teman-teman itu memahami dan sesungguhnya mendukung seperti itu. Belum boleh disebutin ya Bang ya, personalnya siapa gitu Bang? Nantilah setelah teman-teman tersebut tanda tangan ya nanti kita publish. Nah, tapi dari 25 Bang, dari 25 kan ini syaratnya 25 Bang. Ini udah berapa nih Bang jumlahnya yang memenuhi untuk 25 itu Bang? Ya, saya kemarin interaksi komunikasi ya dari beberapa teman-teman yang saya sampaikan ya relatif setuju ya, dan kemudian nanti kita harapkan bisa direalisasi dalam bentuk tanda tangan ya sebagai sebuah syarat formil usulan. Oke, udah nyampe 50% belum Bang dari 25 orang Bang? Tunggu aja. Oke, belum bisa dibocorin sama sekali berarti nih ya Bang ya. Nah, berarti kalau belum boleh dibocorin jumlahnya nih Bang, realisasinya kira-kira bisa Bang minggu ini atau minggu depan Bang? Ya insya Allah nanti sebelum masa persidangan ini bisa kami sampaikan atau saya sampaikan berapa orangnya, karena juga kan saya nggak mau klaim gitu ya. Oke, kalau dari fraksi PDIP sendiri Bang gimana Bang? Apakah udah izin ke ketua fraksi dan tanggapannya gimana Bang? Ini kan usul inisiatif saya sebagai anggota DPR yang saya merasa saya punya tanggung jawab secara konstitusional untuk menyampaikan ini, dan tentu ya dalam hal ini ya teman-teman di fraksi juga setuju begitu ya. Tapi kan kita juga terikat kalau keputusan organisasi itu kan nanti di paripurna. Keputusan fraksi itu ada di paripurna. Kalau usulan inisiatif anggota maka dia 25 anggota disebutkan, bukan fraksi gitu loh. Oke, siap Bang. Nah, ini tadi baru aja Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bang, Ketua MK ini merespon positif terkait usulan Bang Masinton terkait hak angket terhadap MK Bang. Nih ada Ketua MK Jimli Asidiki ya Bang ya, yang mendorong agar hak angket digunakan DPR terhadap MK. Nah, ini Abang sendiri bagaimana nih Bang tanggapannya? Ini kan seakan-akan mendapat persetujuan dari bagian dari MK-nya sendiri Bang. Semakin semangat jadinya Bang mengajukan hak angket ini Bang. Ya tentu kalau kita berpandangan jernih ya kita lepas dari persoalan politik dukung-mendukung, karena ini persoalan yang fundamen. Saya rasa semua pasti punya common sense yang sama lah. Ini ada persoalan yang sangat serius dalam penyelenggaraan negara kita, khususnya dalam aspek konstitusionalitas kita. Karena apa ya, kita bernegara berkonstitusi. Dengan konstitusilah kita bisa memperjuangkan hak-hak rakyat, baik itu petani, baik itu buruh, dan lain-lain. Dengan konstitusilah kita diberikan mandat oleh rakyat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita. Bayangkan kalau kita tidak lagi mengacu pada azas konstitusi dan perundang-undangan, maka ya tatanan kita dalam penyelenggaraan negara ini ya sudah hantam kromo, yaitu kita kembali ke seperti zaman barbarian aja, siapa kuat dia menang. Nah sementara konstitusi itu adalah sebagai sebuah roh dan jiwa sebuah bangsa, ya kita diikat oleh tatanan konstitusi tadi, dan kita sudah memutuskan bahwa negara kita berdasar atas hukum, bukan negara yang berdasar atas kekuasaan atau mahstat itu. Nah maka inilah pentingnya kita menjaga konstitusi kita ya dari kepentingan-kepentingan politik pragmatis
Itu, gitu loh. Oke, siap Bang. Nah, ini mau minta tanggapannya juga nih Bang, terkait dengan ada yang menudingkan ya Bang ya, hak angket ini jadi serangan ke Jokowi karena Gibran ikut Pilpres. Nah, ini Abang gimana Bang tanggapannya Bang? Ya pasti orang mau berpandangan apapun ya terserah lah yang namanya tafsir ya. Nah, kemudian kalau saya berpandangan lebih dari persoalan dukung mendukung tadi, ini kan harus dijaga. Kalau politik itu boleh dia dia berada di ruang yang sangat dinamis, tetapi persoalan aturan dasar konstitusi ini kan menyangkut hal-hal yang fundamental, ya mendasar sekali. Dia nggak boleh diutak-atik oleh atas nama kepentingan-kepentingan politik kekuasaan, ya. Maka dia harus benar-benar kita jaga. Oke Bang. Nah, terkait dengan pengajuan hak angket ini Bang, dari semuanya mungkin kita pengen tahu Bang, apa yang akan menjadi target Abang nih dengan mengajukan hak angket ini Bang? Ya tentu kan angket ini terhadap pelaksanaan undang-undang Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan ya undang-undang yang terkait itu, terus kemudian undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Nah kita kan pengen ya tidak ada intervensi terhadap kewenangan dan independensi dalam kekuasaan hakim memutuskan putusannya, gitu. Maka kalau hak angket ini bisa berjalan, ya tentu kita akan bisa melakukan penyelidikan ya terhadap proses terbitnya putusan ini seperti itu. Apakah ada unsur intervensi dari tangan-tangan kekuasaan di luar hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tersebut? Seperti itulah kira-kira gitu. Oke, dan terakhir nih Bang Masinton nih, tanggapannya boleh Bang terkait isu pemakzulan ya di tengah bergulirnya hak angket MK ini Bang. Saya belum ke sana lah. Artinya ini kan penyelidikannya saja belum kita lakukan. Ya. Usulan hak angket ini juga belum terrealisasi, ya. Nah, kalau ini nanti terrealisasi, ya tergantung dari temuan-temuan dari hasil penyelidikan tersebut. Apakah itu bisa dilanjutkan sampai hak menyatakan pendapat atau apapun lah ya, atau rekomendasi-rekomendasi lainnya terhadap pembenahan terhadap Mahkamah Konstitusi kita itu, ya. Apakah ke sana saya belum bisa berandai-andai jauh, karena apapun saya sedang berjuang untuk usulan hak angket ini bisa ditandatanganin oleh minimal 25 anggota DPR RI yang terdiri dari lebih dari satu unsur praksi, seperti itu. Oke, berarti masih tetap optimis ya Bang ya, walaupun dari tadi belum disebutkan angkanya Bang, akan terpenuhi semua target sesuai dengan aturannya mengenai hak angket ini Bang. Ya tentu dalam berjuang itu ya harus optimis. Nah saya kan tadi nggak mau menyebutkan karena saya nggak mau mendahului atau disebut sebagai mengklaim. Saya jalan aja dulu, nanti toh dalam hitungan beberapa hari ini nanti kita sampaikan kepada publik secara terbuka, seperti itu. Oke Bang, ini maaf nih Bang, kalau misalnya sampai tidak terpenuhi, mungkin ada opsi lain yang bakal Abang ambil Bang mengenai putusan MK ini Bang? Ya kalau sampai tidak terpenuhi, ya kita mau apa lagi? Ya intinya kan kita tetap berikhtiar, ya. Satu, menggunakan kewenangan yang kita miliki, ya, dan itu sesuai dengan mandat konstitusi yang diberikan dan perundang-undangan yang diberikan kepada kita. Maka kita gunakanlah hak ini untuk menjaga kewarasan kita dalam pengelolaan negara ini, penyelenggaraan negara ini. Kita gunakanlah mandat konstitusi ini untuk menjaga konstitusi dan hukum dasar kita serta perundang-undangan kita dari tangan-tangan ya yang ingin mengenyampingkan aspek-aspek penyelenggaraan negara ini yang tidak lagi berdasar atas hukum dan perundang-undangan.
Oke, siap Bang Masinton. Terima kasih atas waktunya dan obrolannya sore ini. Kita sama-sama menanti ya Bang ya, info dari Abang mengenai syarat-syarat hak angket MK nih Bang ya. Selamat berjuang Bang Ya, untuk terima kasih. memenuhi syarat-syaratnya. Itu dia Tribuners obrolan kita dengan Bang Masinton. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa.